Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan jenis seleksi pada pengangkatan CPNS atau P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pada tahun ini pemerintah akan membuka dua sekaligus seleksi, yaitu seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Untuk seleksi CPNS sendiri itu telah dibuka dan rekan-rekan bisa mendaftar, khususnya non honorer ya, atau honorer juga yang ingin mendaftar di CPNS itu bisa. Akan tetapi jika sudah mendaftar di CPNS, maka dipastikan rekan-rekan tidak bisa lagi mendaftar di seleksi P3K. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2024 ini terdapat beberapa seleksi yang perlu kita ketahui selain seleksi administrasi. Rekan-rekan perlu mengetahui hal ini untuk setidaknya melakukan persiapan-persiapan agar supaya bisa lulus dan lancar di dalam tahapan seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi-informasi kebijakan-kebijakan terbaru seputar honorer P3K maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan, di tahapan seleksi P3K 2024 ada beberapa tahapan atau jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Terdapat beberapa poin penting yang perlu rekan-rekan ketahui di seleksi administrasi ini. Yang pertama adalah rekan-rekan perlu melengkapi persyaratan administrasi dan kualifikasi. Nanti administrasi apa saja yang disiapkan, rekan-rekan tentu menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. Biasanya masing-masing instansi mempersyaratkan hal administrasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di mana diketahui biasanya nanti akan dirilis di pengumuman resmi di masing-masing instansi. Misalnya rekan-rekan berada di Kabupaten A, biasanya nanti akan diumumkan terkait dengan syarat-syarat administrasi. Rekan-rekan perlu melengkapi persyaratan administrasi, kemudian silakan mengunggah atau mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan pada masa pendaftaran. Kemudian setelah itu bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi jika lolos seleksi administrasi. Kemudian dari seleksi kompetensi dapat dilakukan sanggah ya. Sanggah dapat diajukan jika tidak lolos seleksi administrasi dan kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi ini masa sanggah, nanti akan ada masa sanggah kepada rekan-rekan yang tidak lolos pada seleksi administrasi asalkan kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Jadi misalnya ada kesalahan dari panitia lokal sehingga rekan-rekan tidak lolos, rekan-rekan bisa melakukan sanggah. Masa sanggah sendiri, hasil seleksi administrasi ini paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi P3K pasca sanggah akan disampaikan paling lama 7 hari kalender setelah tutup masa sanggah. Setelah tahapan seleksi administrasi, rekan-rekan juga akan memasuki tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K itu terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural berdasarkan atau menggunakan metode komputer assessed test Badan Kepegawaian Negara atau CAT-BKN. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti jika rekan-rekan perlu belajar terkait dengan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, rekan-rekan bisa belajar di channel ini. Ke depan insya Allah saya akan membimbing rekan-rekan dan membagikan pengalaman-pengalaman, tips dan trik agar supaya bisa cepat dan lancar menjawab soal-soal seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk itu silakan ditekan tombol subscribe agar rekan-rekan nanti tidak ketinggalan informasi terkait dengan kisi-kisi soal pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, setelah melakukan seleksi kompetensi, maka pelamar P3K dapat menjalani wawancara dengan metode CAT-BKN. Jadi wawancara ini bukan wawancara secara langsung, biasanya akan berupa soal tertulis juga melalui metode CAT-BKN. Jadi selain 3
tipe kompetensi teknis ini, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, biasanya akan digabungkan dengan soal-soal seleksi wawancara, ya. Seleksi wawancara ini bukan kita berhadapan dengan pewawancara, akan tetapi dilakukan dengan metode tertulis dan melalui sistem CAT BKN. Kemudian instansi yang dilamar dapat memberlakukan seleksi kompetensi tambahan dengan ketentuan, yakni maksimal 3 bentuk tes tambahan bagi instansi pusat dan maksimal 1 bentuk tes tambahan bagi instansi daerah. Jadi seleksi tambahan ini, kompetensi tambahan, akan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi. Untuk instansi pemerintah pusat itu ada aturannya, yakni maksimal 3 bentuk tes tambahan. Sedangkan untuk instansi daerah itu maksimal 1 bentuk tes tambahan. Apakah ini wajib? Tentu tidak wajib, ya. Tergantung dari masing-masing instansi atau pemerintah daerah. Pengalaman untuk tahun 2023, banyak daerah juga yang tidak melakukan seleksi kompetensi tambahan ini. Artinya sepenuhnya mengacu kepada hasil seleksi kompetensi dasar, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Apabila sudah lolos dan memenuhi passing grade serta masuk dalam perankingan, maka tidak lagi menjalani seleksi kompetensi tambahan. Jadi seleksi kompetensi tambahan ini tidak diwajibkan kepada seluruh pemerintah daerah. Ada daerah yang memberlakukan seleksi kompetensi tambahan, ada juga daerah yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi tambahan. Kemudian penentuan kelulusan P3K 2024 akan dinilai berdasarkan urutan berikut jika ada nilai akhir yang sama. Nah, jika nilai kompetensi teknis tinggi. Nah, ini bagi rekan-rekan yang memiliki nilai akhir yang sama, tentu penentuan kelulusan akan dinilai berdasarkan urutan yang pertama, nilai kompetensi teknis tertinggi, kemudian nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial-kultural tertinggi, kemudian nilai wawancara tertinggi, dan usia pelamar tertua. Artinya jika 3 nilai kompetensi ini itu diurutkan dan masih sama nilainya, maka juga akan dipengaruhi oleh usia pelamar. Jadi usia pelamar yang tertua tentu itu diprioritaskan untuk bisa lulus di dalam seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan, demikian terkait dengan tahapan seleksi pada penerimaan P3K atau pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Tentu rekan-rekan perlu menyiapkan segala sesuatunya agar supaya bisa lulus dan lancar dalam pengangkatan dan seleksi P3K pada tahun 2024. Demikian, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.